Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lagila Agustiana Putri. Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas A. Kali ini kita akan membahas tentang peran politik ekonomi Islam dalam perkembangan ekonomi Islam di masa reformasi. Namun sebelum itu, kita akan membahas tentang pemikiran dan kebijakan politik ekonomi Islam di masa reformasi. Pemikiran politik ekonomi Islam di masa reformasi. Masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, terbuka ruang yang lebih luas bagi wacana-wacana alternatif dalam sistem ekonomi nasional, termasuk ekonomi Islam. Dalam konteks ini, pemikiran politik ekonomi Islam mulai mendapatkan tempat sebagai bagian dari pencarian model pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial. Di era reformasi, pemikiran ekonomi Islam tidak lagi sebatas dalam lingkup akademik atau wacana normatif, melainkan mulai menampilkan kontribusi nyata dalam sistem perekonomian nasional. Para pemikir ekonomi Islam mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan distributif, larangan riba, penghutan sektor real, dan pengelolaan sumber daya berbasis maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Isu-isu seperti ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM, dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama yang dipadukan dengan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah. Pemikiran ini lahir sebagai respon terhadap ketimpangan ekonomi yang diwariskan dari masa sebelumnya dan berupaya membangun ekonomi inklusif. Selanjutnya mengenai kebijakan politik ekonomi Islam di masa reformasi, masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah tumbangnya Orde Baru, B.J. Habibie menjabat sebagai presiden transisi dengan tugas utama menstabilkan kondisi ekonomi dan politik. Meskipun masa jabatannya singkat, Habibie membuka ruang demokrasi dan kebebasan ekonomi yang menjadi fondasi awal bagi pengembangan ekonomi Islam. Kebijakannya seperti liberalitas dalam sektor ekonomi, yaitu memberikan ruang bagi munculnya institusi keuangan berbasis syariah. Legalitas bank syariah diperkuat dengan dukungan politik pada pengembangan Bank Muamalah Indonesia sebagai bank syariah pertama. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakomodasi sistem perbankan ganda atau konvensional dan syariah. Dampaknya, era Habibie membuka jalan bagi eksistensi lembaga-lembaga ekonomi Islam secara legal dan struktural. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur sebagai tokoh NU dan pendukung pluralisme juga mendukung nilai-nilai ekonomi Islam, terutama dalam konteks ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat bawah. Kebijakannya seperti penguatan ekonomi berbasis komunitas dan koperasi, mendorong revitalisasi lembaga zakat dan penguatan filantropi Islam, mendorong pengembangan wakaf produktif dan keuangan mikro berbasis syariah. Dampaknya, walau tidak secara eksplisit mengusung sistem ekonomi Islam, Gus Dur meletakkan dasar pemikiran ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan pemberdayaan umat. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati tidak dikenal sebagai tokoh Islam politik, namun dalam pemerintahannya terdapat beberapa kemajuan struktural bagi ekonomi Islam. Kebijakannya seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang BI yang mengatur dual banking sistem secara lebih jelas, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan bank syariah, penguatan regulasi atas lembaga keuangan syariah, dan peran Basnas. Dampaknya, pemerintahan Megawati lebih teknokratik dan fokus pada stabilitas, namun tetap memberikan ruang bagi berkembangnya sistem keuangan syariah dalam struktur nasional. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjadi presiden selama 2 periode dan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi Islam sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Kebijakannya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi tonggak penting dalam perkembangan sistem keuangan syariah. Pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah atau Cikal Bakal KNKS melalui dukungan Presiden, pengembangan pasar modal syariah, sukuk negara, dan obligasi syariah.
penguatan Basnas dan lembaga amil zakat sebagai lembaga resmi, pemberdayaan UMKM berbasis syariah termasuk dukungan terhadap koperasi syariah dan BMT. Dampaknya, di masa SBY, ekonomi Islam mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Perbankan dan pasar modal syariah tumbuh pesat, regulasi diperkuat, dan kesadaran publik meningkat. Terakhir, kita akan membahas tentang peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di masa reformasi. Peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia secara umum menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Tujuan utama adalah menciptakan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999, fokus utamanya pada pemulihan ekonomi serta kebijakan yang menunjang ekonomi Islam. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Gus Dur 1999 sampai 2001, fokus utamanya pada reformasi ekonomi dan politik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati 2001 sampai 2004, fokus utamanya pada stabilitas ekonomi dan reformasi serta perbaikan kinerja ekspor dan keluar dari IMF. Dan yang terakhir, pada masa pemerintahan SBY 2004 sampai 2014, fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan yang mendukung UMKM dan industri kreatif, serta pengembangan keuangan syariah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.